Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falanjuri Al-Fauzul dengan NPM 24101040101112. Jadi, saya berada di sini ingin menuntaskan tugas dari UTS mata kuliah Hukum Pemerintahan. Jadi, pada soal pertama, apa pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara? Jadi, pengertian dari hukum administrasi negara adalah hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lalu, ruang lingkup dalam hukum administrasi negara ini ada dua. Yang pertama ada subjek dan objek. Yang subjek mencakup pemerintah dan masyarakat. Lalu objek mencakup tindakan administratif dan organisasi negara. Lalu yang kedua, soal kedua, bagaimana sejarah perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia? Jadi, perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia ini banyak mengalami perkembangan, yaitu dimulai dari masa kolonial Belanda, yang dimana pada masa ini hukum administrasi lebih bersifat kolonial dan hanya menguntungkan pemerintah Belanda tanpa mempertimbangkan atau mementingkan pribumi atau masyarakat yang berada di Indonesia. Lalu yang kedua ada pada masa kemerdekaan, yang dimana pada masa kemerdekaan ini hukum administrasi negara ini sifat disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun hukum administrasi masih dalam tahap awal dan banyak pengaturan yang masih mengacu pada hukum kolonial. Lalu yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin, yang dimana pada periode ini pemerintahan bersifat lebih sentralistik di bawah Presiden Soekarno. Beberapa kebijakan penting terkait administrasi negara yang dimana dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945 ini kembali diberlakukan. Kemudian pada masa Orde Baru, yang dimana di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hukum administrasi negara berkembang pesat dengan fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Kemudian pada masa reformasi dan sampai sekarang, setelah runtuhnya Orde Baru, hukum administrasi negara mengalami perubahan besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparansi dan demokratif. Lalu pada soal ketiga, kita masuk dalam soal ketiga, apa tugas, fungsi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintah? Jadi pengertian tugas dan fungsi pemerintah. Jadi tugas pemerintah yaitu melaksanakan pemerintahan yang pastinya, yaitu menjalankan kebijakan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Lalu yang kedua ada menjaga keamanan dan ketertiban, yaitu melindungi hak dan kebebasan warga negara. Jadi pemerintah ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi hak dan kebebasan warga yang ada di dalam suatu pemerintahan. Lalu yang ketiga ada menyediakan pelayanan publik. Jadi pemerintah ini bertugas untuk menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya agar memudahkan aktivitas masyarakat. Lalu ada fungsi pemerintah. Apa sih fungsi pemerintah? Jadi fungsi pemerintah itu ada fungsi regulasi, yaitu fungsi pengaturan, yang mana fungsi pemerintah ini membuat dan menegakkan hukum serta kebijakan publik. Kemudian ada fungsi administrasi, yang dimana mengatur pegawai negara dan tata kelola pemerintahan. Lalu yang ketiga ada fungsi pembangunan dan ekonomi. Jadi pemerintah berfungsi untuk mengatur kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu apa sih fungsi penyelenggaraan pemerintah? Jadi fungsi penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan tertib sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Lalu pada soal keempat, susunan pemerintah Indonesia. Apa sih susunan pemerintah di Indonesia? Jadi susunan pemerintah di Indonesia ini terdiri dari dua, yang dimana ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dimana pemerintah pusat ini mencakup presiden, kementerian, dan lembaga tinggi negara. Lalu yang kedua ada pemerintah daerah, yang dimana
mencakup provinsi, kabupaten, kota, dan desa keseluruhan. Kedua struktur ini bertujuan untuk menjalankan pemerintah secara efektif dan melayani masyarakat di berbagai tingkatan. Lalu yang soal kelima, bagaimana perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi perkembangan asas-asas umum pemerintah yang baik di Indonesia mengalami berbagai tahap, mulai dari masa kolonial yang masih berorientasi pada kepentingan penjajah hingga masa reformasi yang menekan prinsip transportasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Saat ini asas umum pemerintahan yang baik lebih diakui dalam berbagai peraturan dan menjamin dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu yang keenam, asas umum pemerintahan yang baik sangat penting dalam hukum administrasi negara. Salah satu mencegah penyalahgunaan wewenang. Penerapan asas umum pemerintahan baik membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pejabat administrasi negara, terutama dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Contoh dalam asas ini yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan, memastikan bahwa pejabat pemerintah tidak bertindak di luar batas kewenangannya. Dalam AUP dijadikan sebagai aspek dalam penemuan hukum karena asas-asas ini memberikan pedoman bagi hakim dan pejabat administrasi negara dalam menafsirkan hukum, mengisi kekosongan hukum, serta menilai keabsahan keputusan pemerintah. Dengan demikian, asas umum pemerintahan yang baik berperan penting dalam menciptakan sistem hukum administrasi yang adil, bertransparansi, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hanya itu yang bisa saya pahami dan saya dapati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.